Kadrun pun ngamuk lihat survei ini. SMRC sebut Ganjar Pranowo lebih taat beragama ketimbang Anies Baswedan. Wan Abud Soleh seiman, citranya langsung hancur lebur. Kemudian kita lanjut ke sifat taat beragama. Nah, ini menarik ya. Ada 33% yang menilai Ganjar adalah tokoh yang paling taat beragama. Ya. Kemudian yang berikutnya Anies Baswedan pukul 8%, lalu Prabowo hanya 15% dan 24% tidak punya sikap. Anak itu nggak ada, itu nggak. Kita ngaji jurus Pak Ganjar. Tapi ini menarik kan. Dari hasil survei SMRC ini membuktikan bahwa Ganjar Pranowo unggul segala-galanya dibandingkan dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sebetulnya saya pribadi tidak kaget. Masalah kejujuran, ada rekam jejak bahwa Ganjar Pranowo selama ini tidak pernah tersangkut korupsi. Dulu diisukan terlibat proyek EKTP, ternyata langsung dibantah sendiri oleh KPK bahwa Ganjar Pranowo tidak terlibat kasus korupsi EKTP. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama dengan JJ. Belum lama ini lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengeluarkan survei terbaru soal beberapa figur bakal calon presiden pemilu 2024 mendatang. Salah satu hasil survei SMRC menyebut salah satu baca pres, yaitu Ganjar Pranowo, lebih taat beragama dan pintar dibandingkan Anies Baswedan. Survei yang menyebut Ganjar Pranowo lebih taat beragama dan lebih pintar dari Anies Baswedan itu pun sontak menjadi sorotan publik. Sang Alang melalui akun Instagram pribadinya @sangalang107 membagikan tangkapan layar pemberitaan soal hasil survei tersebut. Ya, senang banget kalau capres itu taat beragama, artinya negara akan penuh peraturan yang bijak di masa mendatang. Tapi menurut dia, penilaian tersebut belum lengkap jika belum disertai penilaian dari komentar-komentar netizen. Sang Alang pun tampak mempersilahkan netizen untuk mengomentari unggahan tangkapan layar dengan judul berita soal hasil survei tersebut. Nah, melihat unggahan Sang Alang yang memperlihatkan judul pemberitaan yang menyebut Ganjar Pranowo lebih taat beragama dan lebih pintar daripada Anies Baswedan, rupa-rupanya banyak netizen yang tidak mempercayainya begitu saja. Taulah siapa? Para kadrun. Banyak yang menilai itu merupakan survei bohong. Para pembenci Ganjar menilai Ganjar bukan orang yang taat beragama. Bahkan akun @akusuci8 mengatakan, orang kalau taat beragama dia nggak bakal suka nonton bokep. Waduh, kadrun kok kobong? Tapi ya mau bagaimana lagi? Namanya juga kadrun. Penyakit kadrun tuh selalu merasa apa yang mereka pahami dan anut adalah yang paling benar. Apalagi junjungannya, bener banget. Padahal seperti kita tahu, Anies itu dekat dengan kadrun radikal, salah satu penyebabnya ya cuma gegara suara mereka saja. Saking begonya mereka pun percaya dengan Wan Abud yang dicitrakan soleh dan seiman. Padahal Ganjar pun juga seorang muslim yang taat, apalagi Jokowi, tetapi tetap mereka musuhi. Kan aneh pola pikir kadrun. Meskipun banyak kadrun yang membantah bahwa Ganjar tidak lebih taat daripada Anies dalam hal agama, tapi akhirnya survei pun membuktikan Ganjar dinilai lebih taat beragama ketimbang junjungan para kadrun. Dan otomatis mereka akan teriak survei ini bohong. Jika diperhatikan memang Ganjar ini lebih soleh daripada Anies. Kedekatan dan keharmonisannya dengan ulama-ulama NU terus terjaga, bahkan jauh sebelum dirinya dicapreskan. Dalam kata lain, Ganjar dekat dengan Kiai sejak dia belum jadi apa-apa. Kultur NU juga melekat dalam dirinya yang menjadi penegas kalau Ganjar dan NU itu satu paket. Ayah mertuanya Kiai, kakeknya Kiai, keluarganya sebagian besar juga Kiai. Bahkan yang tidak bisa disangkal juga, ia kerap kali sowan ke ulama-ulama NU seperti Gus Mus, Mbah Maimun Zubair semasa hidupnya, termasuk juga Gus Baha. Selain itu juga Ganjar sowan ke Tuan Guru Babus Salam, Kiai Mustafa Akil Siraj, Tuan Guru Saifuddin Zuri, Habib Syekh Abdul Rahim Puang Maka, Habib Thohir bin Yahya, dan masih banyak lagi. Selain itu, saat kepemimpinannya di Jawa Tengah hampir setiap bulan, Ganjar menggelar jateng bersolawat. Ulama-ulama terkemuka juga diundang, seperti Habib Syekh,
Habib Lutfi bin Yahya, Gus Muwafiq, Gus Miftah, Kiai Haji Munif Muhammad Zuri, dan lain-lain. Ini adalah potret nyata bagaimana seorang Ganjar meneruskan nafas perjuangan dari para pendahulunya. Dia terus menjaga marwah Kiai NU dan sebagai bentuk kelemahan diri Ganjar yang tetap memerlukan Kiai untuk dimintai nasihat kepemimpinan. Selain itu, Ganjar juga mengedepankan adab sopan santun dimanapun ia berada. Sopan santun dan adab yang baik adalah bekal Ganjar untuk melakukan pergerakan. Dari sini kita bisa melihat dan membuktikan jika Ganjar lebih taat beragama daripada Anies. Mungkin ini akan membuat Kadrun kebakaran jenggot, tapi itulah faktanya, Drun. Jadi, bagaimana menurut Anda? Irma Caniago kemakan omongannya sendiri. Pernah begitu sombong, gak bakalan ada kader Nasdem yang korupsi. Kena karma pasca calonkan Anies, sekjenmu masuk bui. Ya, tentu kami bersyukur karena memang Partai Nasdem ini dengan tagline politik tanpa mahar menjadi role model ya bagi partai modern untuk bisa disukai oleh masyarakat. Dan alhamdulillah melalui Indonesia memanggil, Nasdem memanggil. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Di atas hukum, di atas undang-undang itu ada yang namanya moral. Jadi mau dia hakim, mau dia jaksa, ya penuntut umum dan lain sebagainya, menurut saya tidak boleh hanya berpegang, mohon maaf, mungkin Asmi nanti bisa tambahin, nggak boleh hanya berpegang kepada aturan hukum, oke? Karena masih ada moral di situ. Jadi jangan karena bicara masalah pasal kemudian dikenakan hukuman 2 tahun penjara gitu. Sementara yang dikorupsi 5 triliun misalnya seperti itu. Politik tanpa mahar bukan hanya slogan bagi Partai Nasdem, namun menjadi komitmen yang membedakan dengan partai lainnya. Hal tersebut menunjukkan kepada rakyat bahwa Nasdem tidak bicara soal uang, melainkan bagaimana membangun bangsa dengan kepedulian dan rasa nasionalisme agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keterbukaan, kejujuran untuk berpolitik dan politik etis. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP Nasdem Irma Caniago di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis 11 Mei 2023. Irma begitu bersyukur karena Nasdem dengan tagline politik tanpa mahar menjadi role model bagi partai modern untuk bisa disukai masyarakat. Banyak masyarakat yang katanya terpanggil ingin menjadi calon legislatif dari Nasdem. Irma Caniago mengungkapkan Partai Nasdem menyambut antusiasme tersebut dengan mengedepankan anak muda untuk hadir bersama mewarnai perpolitikan di Indonesia. Entah ini masuk pada percaya diri ataukah sombong. Pasalnya yang kini terjadi, Nasdem posisinya menjadi seperti Partai Demokrat. Elektabilitasnya anjlok dan banyak sekali kadernya yang memilih keluar. Sebenarnya bukan kali ini saja loh Irma Caniago sombong mengagung-agungkan partainya. Pada 2022 lalu, Irma menyebut tidak ada menteri dari Nasdem yang bakal ditangkap KPK karena korupsi. Bahkan, kala itu Irma sempat menantang PDIP untuk adu prestasi kadernya yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Selain menantang adu prestasi, Irma kemudian menyindir PDIP bahwa tidak ada satupun kader Nasdem yang berurusan dengan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Berbeda dengan Menteri PDIP seperti Juliari Batubara yang pernah diciduk lembaga anti rasuah karena korupsi bansos. Akan tetapi kesombongan Irma Caniago yang sempat membanggakan partainya pasca usung Anies itu kini malah berbalik menjadi karma yang menyedihkan. Sekjen Partai Nasdem sekaligus menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Base Transceiver Station BTS 4G bakti Kemenkominfo yang diduga merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Memang bukan KPK yang menangkap kader Nasdem Johnny Plate, tapi justru Kejagunglah yang menjadi kader Partai Nasdem yang sempat digadang-gadang tidak akan terjerat kasus korupsi itu. Kejagung menunjukkan taringnya dengan menangkap Menkominfo yang adalah orang penting di kalangan Nasdem, menjadikan kader partai pendukung Anies sebagai tersangka dan kasih baju bukan tahanan KPK, melainkan baju tahanan Kejagung yang lebih fancy dan keren yaitu warna Blackpink.
Sebenarnya bukan cuma Irma yang songong membanggakan Nasdem sebagai partai yang bersih. Sang Ketum Nasdem, Surya Paloh, pernah mengatakan bahwa jika ada kader Nasdem yang terbukti korupsi, maka Nasdem sebaiknya bubar saja. Tapi setelah Plate jadi tersangka koruptor oleh Kejagung, Paloh bukannya bubarin partai, malah mengumpulkan elit partai. Gimana sih? Mau dikumpulkan untuk melakukan salam perpisahan kah? Atau bagaimana? Undang-undang perampasan aset koruptor mau dipercepat gitu? Waduh doh, ngakak. Menurut saya ini harus dipertanggungjawabkan oleh Surya Paloh. Kalau dia mengatakan ada satu kadernya yang korupsi, lebih baik bubarkan Nasdem. Ya harus tanggung jawab dong. Kalau visi misinya katanya revolusi mental, ya ini artinya tidak ditaati. Antara Paloh dan Irma Chaniago ini sebenarnya sama saja. Sama-sama kemakan omongannya sendiri. Harusnya kader Partai Nasdem ramai-ramai bubar jalan saja. Pasca dukung Anies suara Nasdem kempes. Sekarang koruptor pula. Sudah dapat piring cantik itu. Jika anti korupsi hanya sebatas jargon pencitraan Nasdem, politik anti mahar, apalagi sebagai partai yang ada di kubu pemerintahan Jokowi, ini adalah duri dalam daging. Jadi bagaimana menurut Anda?